sakit. Tapi karena ada praktikum juga saya harus terpaksa masuk juga. Nah ini karena harus kuliah juga ini saya adakan online ya. Dan nanti kalau misalnya ada teman-teman sekalian yang merasa belum jelas, mungkin kita bisa tindakan offline gitu. Oke, jadi pada eh, pagi hari ini ya, pada topik kuliah kita hari ini untuk pangan fungsional yaitu senyawa nutraceutical berbasis lipida ya. Ya, jadi kita sebelum masuk ke senyawa lipidanya ya, jadi kita belajar apa itu nutraceutical. Jadi nutraceutical ya, di sini adalah gabungan ya, gabungan antara dua istilah. Ya, istilah pertama yaitu nutrisi atau nutrition, kemudian pharmaceutical atau kita bisa bilang farmasetika. Jadi ini ditemukan pada tahun 1989 oleh De Vries ya. Jadi dia adalah substansi yang dapat berupa pangan atau bagian dari pangan yang memberikan manfaat kesehatan atau medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Ya. Jadi ini mengacu pada produk-produk yang memiliki sifat nutrisi dan juga sifat farmasi atau medis. Ya. Di secara umum ya, nutraceutical ini merujuk pada produk-produk yang dikonsumsi sebagai bagian dari diet atau suplemen nutrisi dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan ataupun memperbaiki kondisi kesehatan tertentu. Ya. Ini menurut Health Canada. Jadi nutraceutical ini adalah produk yang diisolasi atau dimurnikan dari pangan dan umumnya berbentuk obat, bukan merupakan suatu pangan yang bermanfaat memberikan perlindungan pada penyakit kronis. Ya, jadi butuh di highlight apa itu nutraceutical. Nah, kembali lagi ya, jadi perbedaan dari pangan fungsional dan nutraceutical ini, kalau pangan fungsional itu eh, menurut FOSHU dan BPOM ini bahwa pangan fungsional itu adalah pangan olahan yang mengandung satu atau lebih komponen fungsional yang berdasar kajian ilmiah mempunyai fungsi fisiologis tertentu ya. Dan tentunya tidak membahayakan dan pastinya bermanfaat bagi kesehatan ya. Jadi kemarin sudah saya jelaskan bahwa pangan fungsional itu contohnya seperti tempe ya. Tempe yang awalnya kedelai itu tidak memiliki vitamin B12. Nah, setelah dia diberikan ragi menjadi tempe, ya, ya sebelumnya hanya kedelai ya. Kemudian setelah dia mendapatkan ragi, difermentasikan, nah itu menjadi tempe, dia memiliki kandungan seperti vitamin B12 ya. Dan bentuknya untuk pangan fungsional itu tentunya tidak boleh berbentuk suplemen. Nah, sedangkan di nutraceutical sendiri ya, ini produk yang ditujukan untuk melengkapi zat gizi makanan ya, seperti vitamin, mineral, asam amino. Nah, kalau bahan lain ini berasal dari tumbuhan atau bukan tumbuhan yang mempunyai nilai gizi atau efek fisiologis dalam jumlah terkonsentrasi. Ya. Jadi dia bukan berupa makanan ya. Kalau pangan fungsional kan masih dalam bentuk makanan. Sedangkan kalau ini sudah dikemas dalam beberapa bentuk seperti kapsul, kapsuluna, tablet, eh, bubuk ataupun cairan. Untuk substansi atau faktor nutraceutical ya. Ini senyawa kimia yang terdapat dalam pangan yang memiliki manfaat kesehatan atau medis ya. Jadi dia dikelompokkan menjadi tiga ya.
itu berdasarkan sumber, mekanisme kerja, dan sifat kimia. Nah, untuk klasifikasinya berdasarkan sumber ya, dia bisa jadi tanaman, hewan, ataupun mikroba. Sedangkan berdasarkan mekanisme kerjanya, dia bisa menjadi anti kanker, berdampak positif terhadap profil lipid, antioksidan, dan pun protektif. Ya ini ya, menurut berdasarkan sifat kimianya ya, dia bisa dari turunan isoprenoid. Jadi kalau teman-teman tahu isoprenoid itu apa ya? Ya, ini adalah senyawa organik ya, eh, termasuk dalam kelas senyawa organik yang terdiri dari struktural dasar yang disebut isoprena ya. Jadi contohnya apa ya? Kalau turunan isoprenoi ini, dia ini eh, contohnya seperti terpenoid, steroid ya, kemudian prenol dan terpen. Nah, mungkin masih asing ya untuk didengar ya. Kemudian substansi fenolat ya, asam lemak, karbohidrat dan turunannya, asam amino, mineral dan mikroba. Ya ini kita sudah masuk ya dalam topik. Jadi eh, nutraceutical namun berbasis lipid ya. Nah, ini ada omega 3, omega 6. Nanti masih dibagi lagi ya. Ada ala, gla, kla ya. Kemudian fitosterol, squalen dan fosfolipid. Nah, kita masuk ke dalam yang pertama ya, asam lemak omega 3 dan omega 6. Ini fungsinya bisa sebagai pencegahan high blood ya, pressure, kemudian juga bisa mengatur ya keseimbangan dari body kolesterol ya, abnormal blood clotting atau trombosis, reduce fat deposition atau atherosclerosis, cardiovascular disease, brain growth and development, function ya. Jadi untuk body kolesterol bisa di fetosterol juga gitu. Selain body kolesterol juga fitosterol itu uh, juga bermanfaat untuk menyeimbangkan LDL dalam tubuh. Ya, nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama ya dari omega 3 dan omega 6. Jadi kalau gamma linoleic acid atau kita bisa sebut GLA ya di sini. Ini terdapat pada Primus seed oil, ya, blackcurrant seed oil, nah, star flower seed. Nah, ini yang saya cantumkan ini namanya star flower seed. Ya, bunganya warnanya ungu. Ya. Nah, gela ini apa? Jadi gela ini bukan omega 3 ya, tapi dia termasuk asam lemak omega 6 yang tak jenuh ganda. Ya. Jadi gela ini diambil ya sebagai suplemen nutraceutical. Biasanya bentuknya minyak bunga Evening Primus atau bahasa latinnya mungkin ya Oenotera bienis atau bisa juga disebut minyak boragi atau borago officinalis ya. Eh, ini untuk fungsinya ya skin health ataupun joint health ya. Legal classification or restriction ya, kemudian
recommended dose-nya ini 360 sampai 2.800 miligram per hari ya. Ya, formulasinya ya. Jadi bisa dalam bentuk minyak ataupun dia dimasukkan dalam soft capsule. Ini sifat dari gamalonate acid ya. Jadi GA ini merupakan senyawa intermediat antara asam linoleat dan DGLA atau digamma linoleate acid. Ya, nanti kita lihat bagannya di belakang. Di apa hubungannya GLA, DGLA, AA maupun eh, KLA ya. Mungkin teman-teman sekalian masih eh, asik untuk mendengarnya ya. Ya, ini linoleat asin oleh enzim delta 6 desaturase ini dirubah menjadi GLA ya. Nah, GLA dan DGLA di gamma linoleat asid kemudian oleh enzim delta 5 desaturase dirubah menjadi AA atau arachidonate acid dan adrenic acid. Ya, GLA ini merupakan senyawa intermediate penting pada produksi prostaglandin eukasinoid melalui metabolit DGLA dan AA. Ini fungsi dari GLA ya. Di GLA ini bermanfaat pada kondisi sakit karena pada saat individu itu dalam kondisi sakit ya, gela ini tidak bisa dibiosintesis dari asam linoleat. Jadi eh, secara konsekuensi gela ini perlu diberikan dalam bentuk suplemen. Ya. Kemudian gela ini juga dapat diberikan pada kondisi sakit eksim atopik ya, pada dan sindrom premenstruasi. Jadi eksim atopik ini seperti ada di gambar ini ya. Kalau teman-teman sekalian belum tahu ya, ini jarang sekali ada di individu. Jadi hanya di beberapa individu saja. Atau mungkin teman-teman di sini ada yang mengalami ya. Jadi dia itu hanya datang terkadang itu hanya datang di saat stres juga bisa. Dia stres banyak pekerjaan atau banyak tugas atau banyak kuliah itu juga bisa. Dia itu muncul gitu. Tapi kalau misalnya dia happy itu jarang sekali muncul gitu. Kemudian gangguan produksi gela oleh aksi delta 6 desidratasi pada asam linolet dianggap bertanggung jawab atas sejumlah penyakit manusia ya. Kemudian gangguan produksi gela dapat dikurangi dengan pemberian suplemen gela secara oral ya. Karena tadi itu ya. Nah, saat individu sakit gela ini tidak bisa dibiosintesis ya, dari asam linoleat. Makanya dia terpaksanya saat sakit kita harus mengkonsumsi gela ini. Nah, ini ya. eh, Tadi di omega 6 itu eh, dari linoleic acid kemudian disimbiosis oleh delta 6 desaturase kemudian menjadi gelap.
Permisi Bu Atika, suaranya tidak terdengar. Sekarang udah ya. Terdengar Ibu. Sekarang sudah? Sudah Bu. Oke. Oke, kita share screen lagi ya. Oke. Di jadi tadi saya cerita ya. Jadi ini sedang masa pancaroba ya. Kemarin saya kan asli Jogja ya. Kemudian kemarin balik ke Surabaya itu tiba-tiba di Surabaya itu eh, hujan gitu. Dari tambah lagi dosen-dosen di FKM itu juga sudah sakit gitu. Padahal saya harus rapat dengan mereka. Mungkin di situ juga semakin
banyak paparannya. Makanya ini eh, dari hari Senin kemarin tuh saya sudah sakit dan saya kira tuh akan sembuh, tapi ternyata eh, kemarin praktikum degeneratif sampai malam ya, saya udah lemes gitu. Jadi bukannya menjadi penyembuhan, malah apa semakin parah gitu virusnya. Tapi nggak apa-apa ya, karena memang harus segera kuliah karena bulan depan saya sudah penuh lagi ya. Takutnya kalian materinya tidak bisa tersampaikan dengan urut gitu. Oke, lanjut lagi. Jadi ini ada kasus ya, kasus dari Allah. Jadi di Western ya, jadi mereka itu mengkonsumsi lebih banyak asam lemak omega 6 dibandingkan asam lemak omega 3. Nah, rasionya berkisar 20 sampai 30 banding 1. Nah, padahal idealnya untuk konsumsi omega 3 dan 6 itu harusnya sama. Karena apa ya? Karena eh, mereka konsumsi ikan yang mengandung omega 3 ini cenderung menurun ya. Selain itu juga disebabkan karena pengolahan dari eh, beberapa makanan yang memiliki omega 3 ini seperti daging, ikan ya, telur, sayuran ya. Ini proses pengolahannya tidak benar sehingga bisa mengurangi dari eh, kadar omega 3 tersebut ya. Jadi diakibatkan apa? Karena dia kekurangan omega 3 makanya dia bisa mengalami defisiensi ALA tadi, sama lama omega 3. Ya. Jadi memang beberapa kasus ya seperti ini memang diperlukan untuk mengkonsumsi suplemen ya. Nah, kalau zaman saya dulu kuliah itu ahli gizi itu pasti em, kalau memberikan konseling ya kepada pasien itu selalu bilang kalau bisa tidak perlu suplemen gitu, karena sebenarnya memang betul ya, dari tubuh kita, dari makanan kita semuanya itu sudah disetting oleh Tuhan, bahwa kita itu bisa terpenuhi kebutuhannya dari makanan saja gitu ya, asalkan memang makanan kita seimbang ya. Tapi kalau memang ada beberapa kasus seperti ini yang ekstrim seperti ini ya, yaitu eh, kita harus terpaksanya memberikan rekomendasi konsumsi suplemen gitu. Ini sifat dari Allah ya. Sekali lagi Allah ini adalah omega 3 ya. Ya, karena Allah ini adalah asam lemak esensial sehingga perlu dipastikan kecukupan dalam dietnya ya. Ya, dalam kesehatan ya, dia mengganti asam lemak jenuh dengan asam lemak tak jenuh dan menyeimbangkan konsumsi omega 3 dan 6. Ya, asam lemak omega 6 dan 3 ini merupakan prekursor eukasinoid rantai panjang seperti prostaglandin, tromboksan, dan leukotriene. Ya. Nah, diet kaya akan omega 6 dan kurang omega 3 ini akan cenderung eh, mengarah pada trombus, nah, kemudian agregasi darah. Nah, kalau teman-teman tahu agregasi darah itu em, suatu proses penggumpalan darah ya. Jadi eh, proses trombosit ataupun platelet dalam darah itu menggumpal ya, menggumpal bersama untuk membentuk gumpalan darah. Nah, itu namanya agregasi darah. Kemudian juga bisa mengakibatkan penyakit jantung, alergi, peradangan, dan diabetes.
Ya, ini ya. Selanjutnya, nah, Allah juga terdapat pada minyak ikan ya. Ini tidak hanya di bunga tadi, tidak jadi biji rami tadi juga. Ya, dari biji rami atau flaxseed ini ternyata juga eh, kandungan alanya ya ini jumlahnya juga besar dan nantinya akan diubah menjadi asam lemak rantai panjang dan dapat dijadikan alternatif untuk memperbaiki kekurangan dan mencegah penyakit yang berhubungan defisiensi asam lemak omega 3. Tapi mungkin tadi ya secara kuantitas ya itu lebih pada bunga tadi ya, start forward kayak tadi. Eh, Bukan start forward tapi canola, canola. Flaxseed, mohon maaf ya, flaxseed. Flaxseed ataupun biji rami ini sudah terbukti secara kuantitasnya. Nah, kemudian untuk keuntungan dari Allah sendiri ya, ini tidak menurunkan vitamin E plasma ya. Kenapa ya? Ini untung ya karena dari Allah sendiri dan vitamin E itu jalur metabolismenya terpisah ya. Jadi sehingga dia itu tidak saling bersaing secara langsung di dalam tubuh sehingga dia tidak menurunkan vitamin E plasma. Ya, kalau teman-teman tahu ya vitamin A, D gitu kan ya. Ya mereka itu kan larut di dalam lemak kan. Ya, A, D, E, K ya. Kemudian asam lemak omega rantai panjang omega 3 ya, alam memiliki efek klinis yang relevan memberikan manfaat yang lain dari manfaat minyak ikan yang mengandung omega 3. Nah, ini metabolisme ala ya. Nah, ini nanti sama tadi ya di apa nanti seperti kuliah saya yang kemarin ya. Jadi ala ini nanti diserap dan sebagian dikonversi menjadi EPA dan DHA. Therapeutic area seperti cancer prevention, respiratory health, ya bisa sebagai antioksidan. Kemudian recommended dose-nya 1 sampai 2 gram per hari. Biasanya dalam bentuk soft capsule. Ya, kalau eh, gela tadi kan dia bisa dalam bentuk oil ya. Sedangkan kalau kala ini dalam bentuk soft capsule. Oke, kita masuk yang ketiga yaitu conjugated linoleic acid atau kita sebut KLA ya. Jadi em, dia termasuk dalam kelompok asam lemak yang terdiri dari isomer dari asam linoleat ya. Jadi em, dia ini biasanya umumnya itu terdapat pada produk-produk hewani ya, terutama dalam lemak susu, daging dari hewan ruminansia seperti sapi dan domba ya. Nah, tapi kelak ini ya, kelak ini jumlahnya sangat sedikit dalam makanan sehingga eh, kelak ini banyak diperjualbelikan dalam bentuk suplemen tuh. Nah, terutama eh, untuk kebugaran ya, untuk kelak ini ya, untuk tujuannya sebagai meningkatkan kebugaran.
Ya, tadi ya, sumber dari KLA ini daging dan produk susu hewan. Hewan yang merumput ya, hewan yang makan rumput yang mempunyai bakteri usus ya, yang mampu memodifikasi diet asam linoleat. Nah, konsentrasi kelas sendiri pada produk susu biasanya berkisar dari 3 sampai 9 mg per gram. Jadi terbentuknya dari hasil isomerasi rumen usus mikroba dari diet asam linoleat ya. Ya, tingkat KLA dalam plasma manusia ini secara langsung berhubungan dengan asupan lemak susu karena tidak ada isomerasi asam linoleat dalam usus manusia. Ya. Jadi kalau kalian setiap harinya minum susu ataupun sehari minum susu bisa sampai 2 sampai 3 kali, itu berarti kebutuhan kelanya ya bisa dipastikan sudah mencukupi gitu. Nah, ini fungsinya ya, fungsi dari kelas sendiri ya bisa menurunkan berat badan. Wah, kalau can cause an average fat loss about 1.0.1 kilogram per week ataupun 0,2 pound per week for about 6 months. Ya, ini menarik ya untuk diteliti. Ya, kan kita mengkonsumsi susu biasanya orang jadi gendut gitu ya. Nah, tapi mungkin bisa teliti gitu. Apakah ini susunya susu low fat atau susu yang eh, biasa? Nah, tentunya disebutkan di sebelumnya kelak ini dari lemak susu ya. Jadi lemak hewan ya. Nah, itu bisa mungkin sudah ada jurnalnya juga gitu. Kemudian dia juga bisa menurunkan resiko penyakit kanker dan diabetes pada wanita. Konsumsi suplemen kelak dosis tinggi dapat meningkatkan akumulasi lemak pada liver. Nah, ini juga kalau dosis tinggi. Ya, sebenarnya kalau apapun dosis tinggi itu juga berbahaya. Ya. Mohon maaf ya ini ya, saya batuk terus. Oke, bisa dengar suara saya ya? Oke. Therapeutic areas-nya di weight management, kemudian sport enhancement, ya. Jadi jadi kalau tadi ya disebutkan di depan bahwa dia bisa meningkatkan kebugaran. Recommended dose-nya 1 sampai 2 gram per hari, biasanya dalam bentuk soft capsule. Ya ini sama ya, ini materi saya kemarin ya. Oke, ini hubungan ya, jadi dari linoleic acid ya. Bagaimana kok bisa ada yang namanya KLA dan GLA tadi ya. Dan linoleic acid ini eh, bertemu dengan bakteri di gastrointestinal, kemudian dia bisa menjadi KLA tadi. Kemudian GLA atau gamma linoleic acid ini juga dari gamma 6 desaturasi ya. Oh, alfa ya, alfa 6 desaturasi. Nah, kemudian jadi GLA, kemudian mengalami elongase menjadi DGLA atau dihomo gamma linoleic acid ya.
Ya, ini termasuk jenis asam lemak omega 6 yang tak jenuh. Nah, kemudian dia ter biosintesis ya dengan alfa 5 desaturase menjadi aragonate acid. Nah, ini kalau misalnya kalian masih bingung itu di bagian mana gitu ya. Ya, itu adalah turunan-turunannya asam linoleat. Oke, kita masuk ke fitosterol ya. Ya, ini eh, jadi fitosterol ini senyawa ya, senyawa yang ditemukan dalam tumbuhan di mana dia ini memiliki struktur yang mirip dengan kolesterol manusia. Jadi kenapa kok dia bisa masuk sebagai nutraceutical? Karena dia memiliki eh, keuntungan ya, memiliki kelebihan dan manfaat tentunya untuk tubuh manusia, walaupun dia mirip dengan kolesterol. Nah, nah, di sini dia bisa menurunkan kadar kolesterol dan tentunya akan bermanfaat untuk kesehatan jantung. Ya, kolesterol ini nanti eh, dia ini bisa menurunkan LDL dalam darah. Nanti kita bahas di belakang ya. Nah, ya, jadi dia ini naturally occur ya, dia berada di tumbuhan dan dia soluble hanya di alkohol. Kemudian eh, sitosterol ini punya dua kelas, yaitu sterol dan stanol. Itu di kuliah saya kemarin sudah ada ya, kalau tidak salah ya, ya sudah menjelaskan itu. Nah ini contohnya ya, jadi produk-produk fisosterol ya, ada di blog Mores ya. Kalau misalnya teman-teman eh, jalan-jalan ke mall ya, ke Guardian ataupun kemana lagi ya, Guardian, Watson itu mungkin ada ya. Ini kalau em, ibu-ibu hamil itu biasanya untuk eh, cepat menyusui, untuk supaya susunya itu payudaranya itu menghasilkan susu yang deres itu biasanya mereka mengkonsumsi Blackmores tapi untuk kandungan gizi yang lainnya ya. Nah, ternyata di Blackmores ini eh, juga menjual ya, menjual si pitosterol ini ya. Ini juga ada lain mereknya Moms ya. Ini juga ada lagi. Nah, menarik ya. Nah, kemarin juga saya dicurhatin sama anak kelas 4A ya Pak ya. Semester 4 itu ada mahasiswa yang ingin eh, penelitian skripsinya itu tentang suplemen gitu. Ya boleh saja sih gitu. Gitu ya. Tapi sebenarnya memang kalau lebih baik kalau skripsi itu jangan suplemen dulu gitu karena suplemen itu produksinya mahal ya. Nah, saya bukan saya bukan apa-apa gitu maksudnya. Untuk skripsi itu kalau bisa kalau skripsi ataupun tesis ataupun penelitian akhir lainnya itu kalau bisa memang ngikut saja gitu dengan dosen ya. Dosen punya hibah apa gitu, kita ikut aja gitu. Ya tentunya harus sesuai dengan minat kita gitu ya. Tapi kalau mau ideal misalnya, oh saya pingin bikin ini, bikin itu gitu. Pengalaman saya itu pasti akan habisnya banyak gitu ya. Biaya yang dikeluarkan itu akan banyak. Ya, itu maksudnya em, saya sayang saja gitu. Kalau misalnya kalian memang ingin
meneliti yang seperti itu bisa dilakukan besok-besok gitu. Ya, mungkin kalian bekerja di R&D ataupun di perusahaan ataupun kerja di BRIN gitu. Itu ataupun di rumah sakit ya, di rumah sakit itu juga harus eh, mewajibkan ahli gizinya melakukan penelitian gitu. Nah, kalau misalnya mau dia seperti itu bisa dilakukan di banyak tempat gitu sebenarnya, tidak perlu di kampus gitu karena kita juga pertimbangannya adalah kalian itu lulus cepat gitu ya. Jadi eh, jangan sampai lah maksudnya hanya ingin memenuhi keinginan kalian gitu ya. Kalian harus berkorban waktu dan biaya yang cukup banyak gitu. Boleh-boleh saja, tapi mungkin kalau ada hibah saja, misalnya dana dari dosen, ada apa eh, penelitian yang membutuhkan mahasiswa, nah, itu boleh gitu ya. Saya cuma menyarankan saja gitu. Oke, ini sumber-sumber ya, di fitosterol. Ya. Nah, ini apa ya? Fitosterol ini bisa reduction in LDL ya. Jadi kenapa? Karena fitosterol ini ternyata dapat bersaing dengan kolesterol dalam saluran pencernaan untuk diserap ke dalam aliran darah ya. Jadi ketika fitosterol ini hadir dalam jumlah yang mencukupi, ini dapat mengurangi jumlah kolesterol yang diserap oleh tubuh dari makanan ya. Selain itu juga fitosterol ini juga dapat mengurangi reabsorpsi kolesterol di saluran empedu ya. Ya, itu berarti eh, dengan berkurangnya reabsorpsi kolesterol, dia itu akan eh, kolesterol yang kembali ke dalam aliran darah itu juga akan sedikit gitu. Nah, selain itu ya, selain menghambat reabsorpsi, kemudian dia bersaing dengan kolesterol di saluran pencernaan, dia itu juga fitosterol ini juga dapat menghambat aktivitas enzim ya yang terlibat dalam produksi kolesterol di hati. Ya, menarik ya ini ya. Oke, selanjutnya adalah squalene ya. Ya, squalene ini adalah senyawa organik yang merupakan prekursor dari sejumlah senyawa lain dalam tubuh ya, termasuk sterol seperti kolesterol dan steroid lainnya ya. Jadi squalene ini ditemukan sebagai di berbagai sumber alami ya, termasuk di minyak hati hiu, kemudian minyak zaitun, minyak biji anggur. Nah, nah, fungsinya apa dia ini sebagai antioksidan ya. Bisa sebagai antioksidan bisa membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan oksidatif yang disebabkan oleh radikal bebas. Selain itu juga dia sebagai antiinflamasi ya. Nah, biasanya dia ini diberikan oleh pasien-pasien mengalami artritis ataupun autoimun. Ya. Nah, untuk kesehatan jantung juga dia ada manfaatnya ya. Itu dia bisa menurunkan LDL ya sama dengan fitosterol, kemudian meningkatkan HDL. Nah, ini luar biasa ya. Bisa dua manfaat yaitu menurunkan LDL dan meningkatkan HDL. Nah, itu yang
eh, jarang ya bisa seperti itu. Nah, kemudian fosfolipid ya, yang terakhir ini eh, untuk fosfolipid sendiri ini fungsinya eh, berkaitan dengan fungsi seluler dan sistem tubuh ya. Dia untuk fungsi seluler sendiri, jadi dia ini fosfolipid ini akan membentuk struktur membran sel yang penting untuk transportasi nutrisi ya. Kemudian juga komunikasi seluler dan menjaga stabilitas sel. Nah, kemarin saya mengajar ini ya gizi makro ini saya juga membahas tentang fosfolipid ini. Oke, mungkin itu saja ya eh, kuliah dari saya ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian yang mungkin ada yang tertarik penelitian di nutraceutical ya. Sepertinya sudah jelas semua ya ini ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan mungkin saya tutup saja ya. Oh, tadi ada yang belum absen. Oh, sudah absen semua. Oke, saya harap perkuliahan saya jelas ya. Karena ini harus online karena memang sedang sakit-sakitnya ini ya. Saya bau asap kendaraan kemudian kena AC sedikit aja langsung. Mohon maaf, Bu, tidak terdengar. Lalu, suara saya terdengar tidak ya? Ini sudah Ya, terdengar, Bu. sudah terdengar tidak ya, Mbak? Ini jangan-jangan sudah tidak. Dengar, Ibu. Ya, saya mohon mohon betul ya, ini materi saya dipelajari. Nah, saya cuma ingin kalian itu benar-benar paham. Misalnya memang belum paham ya, mungkin bisa kita lain, bisa diatur kapan jadwal. Oke, kira-kira gimana teman-teman? Apakah sudah jelas materinya? Belum? Ini jangan-jangan masih pada tidur ya? Pada. Dari saya cukup jelas, Bu.
Yang lain? Satu lagi siapa? Oke, sudah cukup jelas. Oke, udah kalau begitu ya. Terima kasih sudah hadir. Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.